Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pioner. Gimana kabar? Saya harap baik-baik dan sehat ya. Dan masih setia menunggu sampai saat ini menjelang open minded ya. Sekali lagi saya ingatkan bagi rekan-rekan bahwa kita ada di dalam zona open minded sekarang. Ya. Teman-teman pioner, saya pribadi sampai saat ini ya, saya bertanya-tanya, mungkin juga teman-teman sama ya. Kita sharing-sharing ya. Teman-teman bertanya-tanya tentang Kosasi, siapa Kosasi? Ya, siapa Kosasi sebenarnya? Saya pun juga eh, jujur ya, saya pikir perlu saya uji ya, perlu saya cari tahu, perlu kita lihat ya buktinya, bukti-bukti pernyataan daripada Kosasi. Ya. Beberapa pernyataan yang meleset tentang open minded ya, membuat saya ragu bahwa Kosasi itu bukan dari bagian daripada tim inti, dan saya berpikir bahwa Kosasi itu adalah orang yang uh, seperti, kalau di pikiran saya itu dia adalah pengejek-pengejek uh, pai ya, memberikan semacam apa ya, memanas-manasi ya. Tetapi di pikiran saya Kosasi adalah orang pintar ya. Itu pemahaman saya. Tetapi di sisi lain saya berpikir bahwa loh, kok sampai sejauh ini ada orang yang hanya mau melakukan itu, sejauh ini dia ikuti uh, untuk apa ya, memanas-manasi atau seolah-olah mencelah dengan cara seperti itu. Ini pertanyaan saya lagi, ya kan? Karena kita manusia itu teman-teman punya analisa, punya pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Untuk kita bisa mempertimbangkan lalu mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi dua hal yang bertentangan di dalam pikiran saya tentang Kosasi. Mungkin juga ada teman-teman yang seperti itu, ya, para pioner sejati kan meragukan. Jujur saya ragu karena dia bilang bulan 12 kalau salah, besok kita akan open minded. Pernah itu ya pernyataannya dia. Saya nggak tahu apakah juga itu diedit atau gimana ya. Ada orang yang mengatasnamakan nama dia kan, kita nggak tahu. Sehingga sampai saat ini saya masih bertanya-tanya tentang Kosasi. Namun saya menemukan sebuah postingan teman-teman gini, yang membuat saya berpikir bisa jadi masuk akal. Jadi dia ada seorang dari luar ya. Cuma ini teman-teman nggak ada lagi postingannya. Di X saya lihat tadi, tapi saya nggak kepikiran untuk saya screenshot ya. Komunikasi dengan Kosasi. Orang ini berbicara, apakah Anda bagian daripada core team? Ya. Lalu dia menjawab, iya, dia adalah kontributor ya, dan tetap mengerjakan ya, dan masih mengerjakan. Nah, ada sebuah kalimat yang saya tangkap. Dibalaslah Bapak itu, ya sukses untuk semuanya ya. Nah, jadi kalimat yang diungkapkan oleh Kosasi adalah, gara-gara penyanyi saya lupa Kosasi Mars. Nah, jadi teman-teman, apa itu kerjaan kontributor? Akhirnya saya menemukan titik terang. Ya titik terang ya, bukan besar terang. Setitik terang. Ini akan jadi judul ya. Ini menurut saya ya. Karena dari dua alasan tadi yang saya ungkapkan ya. Karena kita manusia itu harus punya analisa teman-teman. Bang Dema ini Anda lihat wajahnya seperti polos-polos aja, tapi bisa memprediksi segala sesuatu, oke? Termasuk salah satunya, contohnya pada zaman VTube dulu ya.
kami ada 4 ya, dijuluki 4 bersaudara juga saat itu, ada konten kreator kan. Ya saya juga diundang masuk di grup ya kan, saya nggak pernah menawarkan diri. Lalu ada kami 5 orang sering muncul ya. Ya saya paling dominan lah memang ya. Karena saya ini bukan bukan dari bagian dari core team, tapi hanya karena saya adalah seorang motivator ya. Bukan mixer ya dengan kalkulator, motor, blender ya. Saya adalah motivator, dan menjelang akhir ya, eh, manajemen ngomong saat itu bahwa kita akan buka ya, bukan open minded ya, dibuka manajemen ya, kita apa namanya, dibuka kembali saat itu intinya. Saya menemukan sesuatu yang janggal, sehingga saya mengambil sebuah tindakan lalu ngomong. Ada banyak yang tidak percaya, termasuk petinggi-petinggi, karena mereka mengharapkan VTube masih on saat itu kan. Saya bilang nggak bisa on, percaya sama saya, ya kan. Saya dilawan oleh banyak orang, termasuk 4 saudara saya, konten kreator semua, senior secara umum ya. Cuma tidak, saya lebih senior secara apa namanya, analisa ya. Bayangkan mereka sering ketemu, saya nggak ketemu, saya di pedalaman Pithecanthropus erectus gitu ya. Bisa tahu kondisi. Itu tadi, kembali lagi analisa. Nah, maka inilah yang muncul di pikiran saya, siapa Kosasi ini. Akhirnya saya dapat titik terang dan trust, kepercayaan saya muncul ya. Sampai ternyata gini teman, kontributor itu saya perlihatkan ya. Apa kerjaan kontributor? Tugas kontributor ya, ini ya dari secara umum ya, khususnya berkaitan dengan istilah kontributor. Tugas kontributor aplikasi premise adalah mencatat harga lokal, memverifikasi ketersediaan produk, memberikan wawasan tentang tren komunitas. Kontributor premis dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut kapan saja dan di mana saja. Mereka mendapat uang nyata yang bisa dicarikan dan dibelanjakan sesuka hati. Kontributor juga bisa menukarkan penghasilan mereka untuk isi ulang ponsel. Jadi kontributor itu, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Kosasi ini adalah, kan dia mengaku dia adalah kontributor. Berarti seorang kontributor tidak berhak mengatur secara penuh, bahkan menentukan aplikasi. Jadi mereka hanya mendapat tugas mencatat harga lokal, memverifikasi apa yang terlihat ya. Kalau kita di Pi Network berarti dia mencatat sesuai dengan data-data yang dihasilkan oleh member-member atau pioner, transaksi-transaksi, sehingga menghasilkan data-data yang di kode-kode server itu ya. Jadi mereka mendapatkan hasil dari, ya kalau saya bilang ini kayak mungkin kurang lebih seperti survei ya teman-teman. Hasil survei itu dicatatkan dalam sebuah sistem, kemudian memberikan kode-kode ya. Sehingga wajar ketika kadang-kadang meleset pernyataannya besok akan open mainnet, karena mereka hanya sebatas kontributor ya. Jadi mereka mencatat, memverifikasi data-data, mencatat apa yang mereka lihat hasil ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat teman-teman pioner ya, semoga ini menjadi titik terang. Data-data yang terjadi sekarang ya, kemudian ada Kosasinya, itu karena memang itu yang dihasilkan, bukan semata-mata karangan-karangan Kosasi kemudian menulis itu ya. Kenapa muncul 314159? Karena banyak sekali data GCV yang hadir di blockchain, lalu kemudian itu menjadi memori blockchain dan diverifikasi oleh salah satu bagian yang dilakukan oleh kontributor ya. Gitu loh teman-teman. Jadi paham sekarang kan, Kosasi adalah bagian dari core team sebagai kontributor. Bahkan kita pun sebagai sama kontributor yang memvalidasi kan. Ketika ada kontributor yang mungkin bagian aplikasi, ada kontributor kita sebagai bagian yang di dalam aplikasi. Ketika ada verifikasi wajah benar gak ini, kita jawab sesuai dengan itu ya.
Jadi kita adalah bagian daripada core team. Nah, jadi kalau yang terlihat sekarang teman-teman itu nyata, maka tunggu kemenangan kita. Ini yang saya lihat ya. Ini dari saya. Karena saya sampai saat ini masih bertanya-tanya tentang siapa Kosasi. Jadi kita nggak bisa menganggap Kosasi itu adalah bagian utama dari utama banget dari core team ya, yang menentukan bahwa dia tahu bahwa akan open minded sekian sekian sekian, enggak ya. Jadi hanya sebatas mereka adalah mungkin mereka yang ada di program untuk memvalidasi ya data-data yang sudah masuk ya, jumlah pionir misalnya yang dihasilkan data dari GCV berapa, kemudian kode-kode yang dihubungkan dengan yang berkaitan dengan GitHub semua seperti itu ya. Jadi semoga ini menjadi titik terang bagi rekan-rekan pioner ya, dan siapapun ya bisa memahami ya. Tentu ini adalah hasil yang saya temukan, kemudian saya mencoba menafsirkan, oh ternyata seperti itu ya. Oke teman-teman, ini bukanlah sesuatu yang mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan juga apa yang saya sampaikan sesuai apa tidak ya. Kita sama-sama sharing-sharing dan saling menambah wawasan, menambah ilmu teman-teman. Saya sebagai pionir sejati masih yakin sampai saat ini bahwa 3-14-5-9 itu akan jadi kemenangan kita bersama. Salam sukses untuk para pionir sejati, para penyanyi. Terima itu para penyanyi. Salam sukses pionir.